Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Minmap kali ini saya akan membahas tentang etika publik. Etika publik merupakan standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi, dan lemahnya pengawasan. Kemudian yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit, yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Seperti telah sering diuraikan, norma etika yang berisi berbagai ketentuan dan kaidah moralitas memiliki perbedaan dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma hukum. Yang kedua, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Pertama-tama, hendaknya dipahami bahwa setiap jabatan dalam organisasi publik mengandung implikasi kekuasaan. Kekuasaan itu dimiliki oleh setiap pejabat di dalam setiap jenjang organisasi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Di samping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang sering kali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di sebuah negara cukup beragam dari segi substansi maupun redaksinya. Biasanya, rumusan kode etik itu mengikuti kaidah moral yang sifatnya universal dan sekaligus menyesuaikan dengan konteks lingkungan dari sistem administrasi publik di sebuah negara. Selanjutnya yang terakhir, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, pada tugas-tugas pelayanan publik, tentu saja kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung kepada niat baik
dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu. Komitmen mutu adalah suatu pembuktian kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan masyarakat atas pelayanan masyarakat itu sendiri. Pengertian mutu. Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang diamati. Mutu juga disebut sebagai sifat yang dimiliki oleh suatu program. Mutu juga disebut sebagai totalitas dari wujud serta ciri suatu barang atau jasa yang di dalamnya terkandung pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna. Pemahaman konsep mengenai komitmen mutu yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi, penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Inovasi adalah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktek yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Penerapan nilai komitmen mutu. Yang pertama, penerapan efektivitas. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Yang kedua, penerapan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Yang ketiga, penerapan inovatif merupakan gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya berbagai prakarsa sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi produk atau jasa seiring dengan perkembangnya tuntutan kebutuhan pelanggan. Sekian podcast saya tentang etika publik dan komitmen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.